Jalan jelek atau jalan keriting, setirnya ini dia seperti lari ke kanan atau lari ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu untuk di kaki-kaki mobil, terutama adalah untuk di bagian setir. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang mengalami masalah untuk di bagian kaki-kaki, terutama di bagian setir, kita sudah cek itu ada beberapa komponen kerusakan. Mungkin di bagian terotnya ya yang bermasalah, itu sudah kita ganti, atau mungkin di bagian bell joint juga sudah kita ganti, sudah kita ban ini kita balancing, sudah itu kita sporing. Nah, tapi tetap terjadi masalah untuk di bagian setir. Jadi kaki-kaki bagian depan ini sudah kita remajakan semua. Di bagian bawah ini ya, terot, long terot kita cek masih bagus semua, atau mungkin sudah kita ganti, kita remajakan, sudah kita sporing. Nah, tapi kok di setir kita ini tetap bermasalah ketika kita ini berjalan atau mengendarai mobil kita ini dalam kondisi jalan yang jelek atau jalan keriting. Jadi pas kita melewat jalan jelek, jalan keriting, nah setir ini kayak lari sendiri ya, lari ke kanan atau lari ke kiri. Nah, ini beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Jadi dioprak di bagian kaki-kaki sampai semuanya diganti, dibenerin, tapi tetap tidak ketemu permasalahan untuk di bagian setirnya. Tetap ketika dia lewat jalan jelek atau jalan keriting, setirnya ini dia seperti lari ke kanan atau lari ke kiri, padahal sudah di sporing. Nah, untuk rekan-rekan sekalian yang mengalami masalah semacam itu, di bagian kaki-kakinya sudah dioprek, sudah dibenerin, sudah dikencengin, kok tetap dia ini setirnya lari ke kanan atau lari ke kiri ketika di dalam jelek, itu coba cek untuk di bagian stang setir ya, atau di bagian tongkat setir. Itu di situ itu ada namanya baut. Bagi yang mengalami masalah untuk di setirnya tetap lari, walaupun sudah kita perbaiki, kita sporing, kita ganti, itu yang terakhir coba kita cek adalah di sini ya. Nah, ini ada namanya baut joint ya, baut joint setir. Nah, di sini nih ya, ini baut joint namanya ini. Ini coba dicek. Ini biasanya pakai kunci 12 ini ya. Jadi sambungan antara setir atas dan bawah. Nah, ini dicek, ini dia ini kendor atau tidak. Nah, ini karena sesuai dengan pemakaian atau waktu, walaupun itu mobil baru, kalau kita sering lewat jalan jelek, ini kadang-kadang baunya ini kendor. Ini kalau kendor kita kencengin. Terus kita cek adalah untuk di bagian sininya, kopel sininya ya, wristnya ini, wrist couple-nya ini, wrist couple joint setir ini. Nah, ini dia ini sudah oplak atau belum untuk di bagian joint wrist couple-nya ini ya. Ini kelihatan kan, ini joint wrist couple ini guys, seperti wrist couple kalau kita pakai mobil kardan itu ya, di antara kardan sama persneling ya. Nah, ini joint wrist couple. Nah, ini dia ini sudah koplak atau belum, karena ini kalau koplak itu juga bermasalah, walaupun kaki-kaki kita benerin, itu tetap saja dia begitu lewat jalan keriting atau jalan jelek, dia akan lari ke kanan atau lari ke kiri. Jadi kita cek adalah pertama di bagian baut ini, joint ini, terus adalah di wrist couple-nya ini ya, wrist couple-nya ini. Ini kalau kendor kita kencengin, kalau ininya sudah koplak kita ginikan ya, sudah ini koplak. Nah, kalau ini kan masih kenceng ya, ini masih kenceng. Nah, ini masih kenceng. Nah, berarti kalau koplak kita ganti. Insya Allah kalau itu dibenerin, terus baunya dikencengin kalau dia kendor, begitu kita lewat jalan keriting atau jalan jelek, insya Allah setir mobil kita tidak akan lari ke kanan atau lari ke kiri lagi. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.